Ekonomi sering disebut sebagai jantungnya sebuah negara. Negara disebut maju jika memiliki sistem ekonomi yang mapan. Berbicara mengenai sistem ekonomi, ada banyak sistem ekonomi yang ada di dunia. Salah satunya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Boleh dikatakan hampir semua negara menerapkan sistem ekonomi kapitalis dalam menunjang perekonomiannya, yang dimana perdagangan, industri, serta alat-alat produksi dikuasai oleh individu maupun kelompok pemilik swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis atau kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasal dari Eropa yang kemudian berkembang hingga ke seluruh dunia. Pada dasarnya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasional yang digunakan untuk mendapat keuntungan. Konsep kapitalisme ini diperkenalkan oleh tokoh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Dia mengatakan bahwa setiap orang selalu didorong dengan kepentingan pribadi atau self-interest. Dan ketika ia ingin memenuhi kebutuhan tersebut, tanpa sengaja ia akan memenuhi kepentingan orang lain. Ujian terbesar terhadap sistem kapitalisme ini terjadi pada tahun 1929, yaitu pada saat terjadinya Great Depression. Krisis yang bermula dari pasar modal merambat ke sektor industri yang berdampak pada banyaknya pengangguran. Konsumsi masyarakat turun secara drastis. Perekonomian mengalami depresi atau resesi secara berkepanjangan. Di dalam pandangan ekonomi klasik, mereka percaya bahwa sistem perekonomian akan kembali membaik dengan sendirinya tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Kemudian teori ini dibantah tegas oleh John Maynard Keynes dalam ungkapannya yang sangat terkenal. The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run, we are all dead. Economists set themselves to easy, to useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that when the storm is past the ocean is flat again. Ia mengkritik para ekonom yang dengan santainya mengatakan bahwa badai pasti berlalu tanpa adanya kebijakan ekonomi dari pemerintah. Jika abai terhadap krisis ekonomi yang melanda, maka dapat dipastikan kita semua akan meninggal pada jangka panjang. Pandangan Keynes inilah yang menginspirasi munculnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang digunakan di berbagai negara pada saat ini. Secara umum, ekonomi kapitalis ini memiliki 6 pilar, yaitu 1. Kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset, baik aset yang terlihat maupun aset yang tidak terlihat. 2. Self-interest atau kepentingan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sosial. 3. Persaingan bebas. Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. 4. Mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Dalam hal ini, harga tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. 5. Bebas dalam menentukan pilihan untuk konsumsi ataupun produksi maupun investasi. 6. Peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Secara umum, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran atau syariat-syariat Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Di dalam ekonomi Islam, individu bisa membuat keputusan sendiri untuk memenuhi kehendaknya, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, pembuat keputusan itu mutlak menjadi keputusan individu. Di dalam ekonomi Islam, individu bebas berinteraksi dengan pihak lain, asalkan tidak melanggar prinsip hukum Islam. Sedangkan di dalam ekonomi kapitalis,
Mereka bebas berinteraksi dengan siapapun, asalkan tidak merugikan orang lain. Di dalam ekonomi Islam, pemerintah bertugas mengawasi agar prinsip hukum Islam tidak dilanggar. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, pemerintah mengawasi agar tidak merugikan orang lain. Pada intinya, semua sistem perekonomian itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Hanya saja, cara yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat itu yang berbeda.